pemersatu hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Maripro. Alhamdulillah di hari 9 Ramadan 1442 Hijriah dan juga bertepatan dengan 21 April 2021 hari Kartini ya. Sebelumnya Mnet Radio Pemersatu Hati selalu dinanti mengucapkan selamat hari Kartini buat semua wanita Indonesia. Semoga kaum wanita Indonesia lebih maju, lebih sukses dalam bidang masing-masing, tentunya dalam kegiatan positif, sehingga membawa pengaruh positif juga bagi negara kita tercinta, Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat sehat Maripro, kembali kita bersua di udara dalam ajang tausiah Ramadan bersama Jamu Sehat Maripro. Makin nyata, makin terasa, lebih dari jamu tetes biasa. Insya Allah hingga 1 jam ke depan sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan menghadirkan kajian dari Ustadz UG. Dan nanti sahabat sehat Maripro juga bisa bergabung di 0823 8644 7487 dan SMS 0823 91853040. Selamat sore juga buat pendengar kita yang tergabung di jaringan Mnet Radio. Ada M Radio 91,2 FM Kabupaten Sijunjung, SKFM 89,7 Kota Bukit Tinggi, Piaman FM 100,6 Kabupaten Padang Pariaman, Garis Pantai 92,0 FM Kabupaten Pesisir Selatan, Belibis 87,9 FM Kota Solo, Dharma FM 91,3 Kabupaten Damasraya, Prolibas di frekuensi 101,3 Kabupaten Damasraya, Jaya FM 91,9 Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan MC Radio 90,8 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dan sahabat sehat Maripro juga bisa menyimak kajian kita ini di live streaming di link www.mnetradio.id. Dan alhamdulillah Ustadz Uge telah hadir di studio kita. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Uge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah berada di 9 Ramadan ya Ustadz. Iya. Oke. Sebelumnya silakan disapa sahabat sehat Maripro Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat sehat Maripro dimanapun Anda berada. Semoga pada sore ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita sore ini Ustadz? Insya Allah kita angkat keutamaan Ramadan 10 hari pertama. 10 hari pertama. Ya sahabat sehat Maripro, ini dia kajian dari Ustadz UG, keutamaan Ramadan pada 10 hari pertama. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih mampu dan sanggup melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mungkin saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang lain yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit,
tentunya mereka tidak mampu melakukan ibadah puasa. Banyak juga mungkin di antara sahabat kita yang saat ini tidak diberikan nikmat keimanan, sehingga walaupun mereka mampu secara fisik melakukan ibadah puasa, tapi secara iman mereka tidak mampu melakukan ibadah puasa. Makanya kita sebetulnya apabila Allah berikan suatu nikmat fisik, suatu nikmat kesehatan, dan nikmat keimanan, sebetulnya kita termasuk hamba Allah yang beruntung. Kenapa? Tidak semua hamba Allah yang diberikan nikmat kesehatan, tidak semua hamba Allah diberikan nikmat keimanan. Dan apabila kita termasuk hamba Allah yang diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan, maka pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah janjikan la azidannakum, maka nikmat itu akan selalu bertambah kepada kita. Jika kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azab Allah akan datang kepada kita. Maka insya Allah kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan dalam kehidupan, bimbingan dalam jalan kebenaran, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka Rasul pun mengatakan lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat buat selama-lamanya, baik dalam menempuh kehidupan dunia ataupun dalam menempuh kehidupan akhirat. Dua petunjuk itu adalah tak lain dan tak bukan, tak lekang oleh panas, tak lapu oleh hujan, kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, pada saat ini kita telah berada di penghujung 10 Ramadan yang pertama. Tentunya tidak lama lagi, dalam hitungan waktu insya Allah Allah pertemukan pada 10 malam kedua Ramadan pada tahun ini. Tentulah sudah banyak, mungkin paling tidak 9 hari, telah banyak mungkin pengalaman kita yang kita alami di ketika melakukan ibadah puasa. Mungkin insya Allah Allah berikan suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan yang kita rasakan selama kita melakukan ibadah puasa. Jadi oleh sebab itu sebetulnya apabila kita telah merasakan suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan dalam melaksanakan ibadah puasa dalam 10 malam pertama, maka insya Allah Allah berikan rahmatnya dalam kehidupan kita. Maka bertolak daripada itu, kita angkat suatu tema pada saat ini adalah keutamaan Ramadan 10 hari pertama. Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah, penuh pengampunan, penuh suatu rahmat, bahkan Allah berikan suatu kesempatan untuk diampuni dosa kita yang telah kita lakukan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasul.
Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka diampuni dosa kita yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Luar biasa sebetulnya. Gak ada kesempatan yang lebih baik daripada kesempatan yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini. 11 bulan yang lainnya gak ada yang seagung daripada bulan Ramadan. Begitulah agung dan mulianya bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Jadi oleh sebab itu, maka pandai-pandailah menjadikan bulan Ramadan ini menjadikan bulan maksimal bagi kita untuk beribadah. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita tanpa ada ibadah yang kita lakukan yang melebihi daripada ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Suatu kerugian sebetulnya apabila umat Nabi Muhammad SAW hanya melewati bulan Ramadan hanya untuk menahan lapar dan haus saja. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah sunnahnya, banyak di antara umatku yang berpuasa, kata Rasul, yang didapatkannya hanyalah menahan lapar dan haus saja. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, jadi apa saja keutamaan Ramadan pada 10 hari pertama itu? Yang pertama adalah fase terberat penuh pahala. Fase terberat tapi penuh pahala. Ini mungkin sudah kita rasakan dalam kehidupan kita di waktu kita berpuasa hari pertama dan kedua. Begitu susah mungkin menahan puasa, begitu payah mungkin menahan lapar. Tapi fase pertama itu adalah fase yang penuh pahala, penuh rahmat dan penuh keberkahan. Ramadan yang selalu kita nantikan, di mana 10 pertama itu semua pada umumnya orang yang beriman yang berpuasa tadi memaksimalkan ibadahnya pada 10 malam pertama. Kenapa tidak? Kalau kita lihat kenyataannya 10 malam pertama itu umumnya masjid dan musola itu penuh sesak. Bahkan sampai kedua masjid pun terbentang sejadah untuk salat tarawih. Begitu rahmatnya malam 10 yang pertama. Jadi sebetulnya fase pertama itu pada 10 pertama itu penuh dengan rahmat dan pahala. Makanya oleh sebab itu kalau kita pengen mendapatkan 1 bulan itu penuh rahmat dan pahala, maka sampaikanlah 10 yang kedua, 10 yang ketiga, maksimalkan ibadah kita. Bahkan kalau bisa kita tingkatkan dari malam ke malam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada. Yang kedua, bahwasanya keutamaan Ramadan pada 10 malam pertama itu terbukanya pintu rahmah luar biasa. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya awal Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Ini jelas kata Rasul. 10 malam pertama penuh dengan rahmat Allah. 10 malam kedua penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah pada 10 malam kedua dengan betul dan benar-benar minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah berikan ampunan kepada kita. Apalagi yang kita harapkan selain daripada ampunan dosa yang telah kita lakukan. Kalau kita fikirkan mungkin, kita renungkan kesalahan yang telah kita lakukan.
dosa yang telah kita kerjakan. Mungkin banyak yang telah kita lakukan, kesalahan dan dosa itu di luar batas daripada perhitungan kita. Begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, baik itu di ketika kita sendirian mungkin, ataupun bersama orang lain, ataupun dosa kita kepada Allah, nggak terhitung. Bahkan dosa itu selalu bertambah dan bertambah, menumpuk dan menumpuk. Makanya pada 10 kedua Allah berikan kesempatan itu malamnya malam maghfirah, malam pengampunan. Allah sediakan untuk orang yang beriman yang melakukan ibadah puasa, yang mendirikan malamnya. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, begitu juga pada 10 malam yang ketiga, yaitu pembebasan daripada api neraka. Allah berikan kesempatan untuk kita supaya kita bebas daripada azab neraka. Yang namanya neraka itu panasnya luar biasa. Makanya Allah pesan kepada kita dalam surat Tahrim ayat 6. Allah katakan di sana, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang telah beriman, kata Allah, pelihara, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu tak lain dan tak bukan adalah manusia dan batu. Kalau kita bahan bakarnya, maka kita bisa perhitungkan, bisa fikirkan apakah kita termasuk daripada bahan bakarnya api neraka. Kalau seandainya iya, maka kesempatan emas pada bulan Ramadan ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena 10 malam yang ketiganya adalah malamnya bebas daripada api neraka. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, selanjutnya keutamaan Ramadan pada 10 pertama itu ialah menjalankan perintah Allah sejak awal. Ini keutamaannya. Kalau seandainya dapat suatu keutamaan yang kita raih pada 10 malam pertama, tentulah dari awal kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak di akhirnya saja. Banyak pula orang muslim itu, orang yang beriman itu berpendapat, nanti saya beribadah pada malam Ramadan, pada malam 10 ketika saja. Kenapa? Umumnya malam Qadar letaknya di sana. Kenapa kita tahu? Sepatutnya kalau kita ingin mendapatkan suatu malam Qadar itu yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, hendaknya dari malam pertama itu, dari awal Ramadan itu, kita maksimalkan ibadah kita. Sebab kenapa? Enggak mungkin orang mendapatkan suatu keuntungan karena suatu latihan sesaat di penghujungnya, enggak ada. Kalau kita contohkan kepada atlet olahraga, mungkin mereka kalau ingin atau akan melakukan suatu perlombaan dan pertandingan, dari awal mereka sudah melakukan suatu latihan. Enggak ada atlet itu atau olahragawan itu di ketika akan bertanding, mungkin 1 hari pertandingan, mereka baru latihan, enggak ada. Kalaupun ada, kemungkinan besar maka kemenangan tidak mereka dapatkan. Tapi apabila dia akan melakukan suatu pertandingan dan ada yang hendak dia capai dan hendak dia gapai, maka latihannya itu mereka mulai dari awal-awal jauh sebelum pertandingan. Begitu pula baknya Ramadan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang hendak kita capai, misalnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau hendak mendapatkan malam qadarnya Allah Subhanahu wa taala, atau hendak mendapatkan kesucian jiwa kita, hendaknya dari awal Ramadan malam pertama sampai malam terakhirnya
kita maksimalkan dalam beribadah. Bukan hanya di malamnya ke-10 malam ketika saja, tidak. 30 malam atau 30 hari dalam sebulan Ramadan kita maksimalkan ibadah kita. Selanjutnya, bahwasanya keutamaan Ramadan pada 10 hari pertama itu adalah memberikan suatu keuntungan. Kita manusia sebetulnya ada golongan manusia yang beruntung. Siapa golongan manusia yang beruntung itu? Apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ada pula golongan manusia itu golongan yang merugi. Siapa itu? Golongan manusia yang hari ini sama saja dengan hari yang telah berlalu. Ada pula golongan manusia itu golongan yang celaka. Siapa mereka itu? Golongan manusia yang hari ini lebih baik, lebih buruk daripada hari yang telah berlalu. Ada pula golongan manusia lain. Siapa itu? Golongan manusia yang beruntung dunia, beruntung pula di akhirat. Ini golongan yang tertinggi. Udahlah hidup di atas dunia serba ada, di akhirat pun mendapatkan surga. Subhanallah. Inilah yang hendak kita cari. Minimal walaupun kita kurang beruntung di dunia, minimal kita beruntung di akhirat. Jadi 10 malam pertama memberikan keberuntungan kepada kehidupan kita. Dalam sebuah dalil mengatakan, setiap perintah dalam Al-Quran pasti mengandung kebaikan, kemaslahatan, keberuntungan, manfaat, keindahan, keberkahan. Sedangkan setiap larangan dalam Al-Quran pasti mengandung suatu kerugian, kebinasaan, dan kehancuran. Ini suatu pelajaran yang dapat kita ambil. Setiap perintah Allah, apapun yang diperintahkan Allah kepada hambanya, memberikan suatu keuntungan. Ada untung yang kita peroleh dari suatu perintah. Kalau seandainya Allah melarang, maka ada suatu kerugian yang terdapat pada larangan ini. Apa contohnya? Misalnya Allah melarang kita mencuri, ada suatu akibat fatal. Nanti bisa jadi orang, kalau ketahuan kita mencuri, bisa jadi orang memberikan suatu hal yang tidak baik kepada kita. Bisa jadi kita dipukuli atau diberikan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Artinya apa? Kalau larangan itu Allah yang berikan kepada kita, dapat dipastikan ada suatu akibat fatal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya, keutamaan Ramadan pada 10 pertama itu menjaga diri kita daripada maksiat. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita, yang namanya suatu kebaikan dan maksiat selalu ada pada tantangan kita. Ini kebaikan harus kita lakukan, ini maksiat harus kita tinggalkan. Dan 10 malam pertama itu adalah kesempatan bagi kita untuk menjaga diri kita daripada apa yang disebut dengan maksiat. Sesungguhnya aku bernazar puasa untuk rahmat Allah, sehingga aku tidak akan bicara pada hari ini dengan manusia manapun, kata Allah. Surah Al-Maryam ayat 26. Artinya apa? Bahwasanya kita diperintahkan untuk menjaga diri kita daripada apa yang disebut dengan maksiat. Dan 10 malam pertama itu menjaga kita daripada yang namanya maksiat. Selanjutnya, bahwasanya keutamaan Ramadan pada 10 malam pertama itu adalah mencapai suatu ketakwaan ain. Bukankah puasa itu Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Mudah-mudahan engkau mencapai suatu ketakwaan. Bukan menjamin atau bukan jaminan puasa menjadi orang bertakwa, tapi mudah-mudahan dengan engkau berpuasa mendapatkan derajat takwanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian pada hari ini memberikan suatu ilmu dan penambahan pengetahuan dalam kehidupan kita, bahwasanya 10 hari pertama itu adalah suatu keutamaan dalam kehidupan kita berpuasa. Fatabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Ustadz UG yang telah memberikan tausiah Ramadan